Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, hari ini kita belajar materi ekonomi mikro Islam. Sebelum pembelajaran saya absen dulu seperti biasa. Oke. Husaidin? Oke, alhamdulillah. Anwar? Ya, Anwar. Bagus? Ana? Dedi Pratiwi? Siapa nih? Devi? Izin ya? Widya? Hadir ya? Oni Rahmalina? Izin ya? Oke. Agus? Izin ya? Oke. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang izin bisa kembali bertemu dengan kita. Oke, kegiatan hari ini belajar mengajar kita tentang ekonomi mikro Islam. Definisi ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit kelompok ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun semua industri. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi yang mana sama-sama kita ketahui ekonomi itu dalam perilaku ilmunya ekonomi terbagi dua. Ekonomi itu terbagi dua. Apa? Pertama adalah ekonomi mikro. Benar. Yang kedua makro. Oke. Ekonomi mikro itu ekonomi apa? Skala kecil. Oke. Kalau ekonomi makro, skala besar, benar sekali. Kalau skala kecilnya seperti apa nih? UMKM ya. Kalau skala besarnya, contohnya apa? Perusahaan. Oke. Nah, di ekonomi mikro itu adalah dapat memenuhi bagaimana tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, atau lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan, termasuk variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan ekonomi, dan pemerintahan. Di sini ada pertanyaan, mengapa harus ekonomi Islam? Karena pada revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 Masehi, itu revolusi Islam, revolusi dari non-Islam menjadi berubah menjadi Islam. Sejarahnya dari mana? Dari zaman Rasulullah. Bahkan dari sebelum-sebelumnya sudah mulai, tetapi di zaman Rasulullah mulai pergeseran itu terjadi. Di sini ada yang namanya asumsi rasionalitas. Nah, di sini ada namanya asumsi rasionalitas. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang asumsi? Ya, siap. Asumsi itu anggapan atau dugaan. Anggapan atau dugaan. Namanya siapa? Widya. Oke. Oke, anggapan atau dugaan. Ini benar.
Berikutnya, rasionalitas. Nah, apa itu rasionalitas? Yang masuk akal, Pak. Yang masuk akal. Nah, diduga masuk akal, ya. Dugaan yang masuk akal. Ada yang masuk. Jadi sesuatu yang diasumsi itu, dianggap atau dugaan itu adalah asumsi yang rasional. Asumsi yang rasional itu seperti apa? Asumsi yang mana sesuatu yang kita asumsi, yang kita duga itu masuk akal. Contoh nih, Anwar, kita asumsi dia ada pelari tercepat. Asumsinya kan. Nah, masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, itu kan. Atau Husaidin adalah seorang seorang ekonom hebat. Masuk akal nggak? Ya, dia lulusan ekonomi, misalnya kan, seorang pengusaha. Nah, itu asumsi namanya. Asumsi yang masuk akal. Oke. Jadi teori konsumsi Islam itu menurut Al-Ghazali itu terjadi pada zaman beliau dan sebelum beliau. Terus berikutnya, teori Islam konsumsi adalah bagaimana memaksimalkan tingkat kepuasan dengan batasan garisan anggaran, budget line. Nah, jadi batas garis anggaran itu namanya budget line untuk mencapai optimal. Pilihan yang optimal mempengaruhi pendapatan dan harga dari komunitas yang bersangkutan. Yang kedua, memberikan gambaran awal bagaimana optimal solution dari barang halal dan haram. Jadi ada dalam ekonomi Islam itu membandingkan barang yang haram dengan yang halal. Nggak semua barang yang dijual itu dibolehkan dalam Islam. Contoh, boleh nggak Islam jual beli hewan babi? Boleh nggak? Nggak boleh. Jual beli anjing boleh nggak? Nggak boleh. Jual beli alkohol boleh nggak? Narkoba boleh tidak? Tidak. Yang namanya khamar itu tidak boleh dijual belikan. Nah, apakah konvensional juga membolehkan? Ada yang konvensional yang sama dengan kita karena mengikuti aturan dari negara. Contoh, tidak boleh menjual khamar sembarangan, harus ada izin. Terus tidak boleh jual narkoba, ya kan? Karena dampak yang akan ditimbulkan dari narkoba. Nah, di sini ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan adalah, siapa yang bisa jawab nih? Hukum permintaan. Oke, Saidin, hukum permintaan apa? Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Oke, semakin tinggi Harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, itu hukum permintaan. Kalau hukum penawaran, siapa yang bisa jawab? Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Oke. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Oke. Nah, bedanya dalam perspektif Islam itu penawaran ini dilakukan harus dengan jujur. Kita nawarin, misalnya kita menawarkan makanan, kita harus sampaikan, ini ikan baru dipotong tadi pagi atau barusan saya masak. Ya kan? Harus kita sampaikan, Pak, ini ikannya ikan lele, jangan sampai ikan gabus dibilang ikan lele. Nah, itu memang konsepnya harus jujur dalam konsep Islam. Karena apa? Hal itu untuk menghindari kemudaratan. Ya. Perbedaan hukum permintaan secara Islam dan konvensional. Hukum permintaan dalam Islam itu adalah kehalalan dalam Islam. Permintaan tidak hanya mempertimbangkan harga dan jumlah barang, tetapi juga kehalalan barang tersebut. Permintaan yang berlaku untuk jasa atau barang yang halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi harus berdasarkan syariat Islam. Apa pedoman kita kalau Islam? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis.
Ini yang jadi pedoman kita dalam memutuskan sesuatu dalam jual beli, baik itu dalam ekonomi mikro maupun dalam makro dalam Islam. Nah, sebatas ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana asal mulanya ilmu ekonomi? Oke, ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani diambil dari bahasa oikos dan nomos. Nomos ini artinya aturan, oikos artinya rumah tangga. Kalau digabung jadinya adalah aturan rumah tangga. Aturan atau hukum rumah tangga. Oke. Jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini kan membahas ekonomi mikro. Contoh ekonomi mikro yang ada di Kota Jambi itu apa ya? Oke. Untuk contoh ekonomi mikro yang ada di Kota Jambi, kita ambil yang skala kecil saja. Di kampus kita sering lihat kan ada yang jualan warung kopi, masak mie, gado-gado, lontong ya. Itu termasuk dalam kategori mikro. Terus kalau kalian jalan-jalan ke Kota Baru, ke Tugu Keris, mungkin sama keluarga atau sama siapa, di sepanjang jalan itu kalian sering lihat orang berjualan pakai mobil, pakai gerobak atau segala macam, itu termasuk ekonomi mikro. Jadi kategori ekonomi mikro ini adalah mereka-mereka UMKM yang usaha kecil menengah ke bawah, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya yang nanya. Siapa yang bisa jawab apa itu hukum permintaan? Ada yang bisa jawab hukum permintaan? Hukum permintaan? Ada yang bisa? Saidin? Ya. Itu semakin tinggi ada suatu barang, maka jumlah barang yang akan diminta akan semakin sedikit. Dan sebaliknya jika semakin rendah ada suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Ya, hukum permintaan lah. Hukum permintaan tadi semakin sedikit. Semakin sedikit barang yang diminta maka akan semakin tinggi ada suatu barang. Semakin banyak barang yang diminta maka harga semakin tuh. Oke. Saidin sudah jawab nih. Hukum permintaan dan hukum penawarannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Sedikit ya. Ini kita jelaskan. Kalau ini perusahaan ini minimal dia mempunyai modal di atas 1. Kalau ini di bawah 1. Ya. Ini kategorinya dia sudah di luar kantor, peralatan dan sebagainya. Begini juga yang ini. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita minta kepada Saidin ya untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari, sudah saya sampaikan di sore ini. Silakan, Saidin. Oke, baik. Jadi tentang ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai prinsip-prinsip syariah dengan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat yang didasari oleh hadis. Oke. Terima kasih Saidin jawabannya atas kesimpulannya hari ini. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa pada saat berkendaraan nanti hati-hati di jalan. Saya tutup dengan pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua. Iya.